Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali Rubiati GPAI mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah lolos seleksi tahap 1. Pada video kali ini Rubiati GPAI ingin share tentang juknis seleksi wawancara. Ini bagian dari kelanjutan dari 2 video sebelumnya Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita ambil dari juknis yang ada di surat edaran terkait dengan pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 9 tertanggal 18 Maret 2023. Seperti apakah proses seleksi dan poin-poin penilaiannya pada tahapan wawancara calon guru penggerak angkatan 9. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, terkait dengan petunjuk pelaksanaan wawancara untuk calon guru penggerak angkatan 9, yang pertama yaitu peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara yang diberikan. Sebagaimana sudah disampaikan pada video sebelumnya Bapak Ibu bahwa jadwal wawancara akan disampaikan di SIM PKB Bapak Ibu semuanya, sehingga diharapkan Bapak Ibu secara periodik memantau SIM PKB-nya, adakah notifikasi kapan jadwal seleksi wawancara untuk Bapak Ibu semuanya. Tentunya setelah Bapak Ibu selesai mengikuti seleksi simulasi mengajar. Kemudian untuk poin yang kedua, Bapak Ibu, bahwa peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar calon peserta dengan baik. Pastikan Bapak Ibu perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk seleksi wawancara sudah teruji, mungkin perlu uji coba terlebih dahulu menggunakan panggilan Jimit Bapak Ibu, sehingga untuk cek apakah perangkat yang akan Bapak Ibu gunakan itu mampu menangkap suara dan gambar Bapak Ibu dengan baik. Kemudian yang ketiga, wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit Bapak Ibu, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Tentu ini perlu kesiapan secara fisik Bapak Ibu ya, maupun secara psikis kita, karena selama 1 jam penuh atau 60 menit kita akan diwawancarai langsung oleh 2 tim asesor. Kemudian yang keempat, selama wawancara calon peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu mengingat kembali jawaban-jawaban dari Bapak Ibu CGB ketika menjawab IC ketika diseleksi tahap pertama Bapak Ibu ya, diseleksi. Mohon Bapak Ibu mengingat kembali jawaban-jawaban yang Bapak Ibu utarakan atau paparkan pada jawaban IC di seleksi tahap pertama. Hal-hal apa yang Bapak Ibu paparkan mungkin bisa diingat kembali, dan kurang lebih itulah Bapak Ibu nanti yang akan lebih banyak diulas, begitu, diulas tentang pengalaman-pengalaman dari yang Bapak Ibu paparkan di seleksi tahapan pertama, yaitu jawaban IC Bapak Ibu semuanya. Tentu tidak hanya sebatas pada hal-hal yang Bapak Ibu paparkan pada jawaban IC Bapak Ibu, ada hal-hal lain yang nanti juga akan ditanyakan Bapak Ibu. Bisa jadi yang pertama adalah pendalaman, atau tim asesor ingin mengetahui lebih jauh dari hal-hal yang sudah Bapak Ibu paparkan pada jawaban IC di
di tahapan seleksi tahap 1, dan juga tim asesor juga akan menggali lebih jauh hal-hal lain yang mungkin belum dipaparkan di jawaban IC di tahapan seleksi tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu perlu menjawab dengan jujur terkait dengan pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki atau pernah lakukan sesuai dengan pertanyaan dari asesor. Berikut contoh jawaban yang diharapkan pada saat wawancara. Saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak, misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, dan apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini, maksudnya program pola hidup sehat pada tema ini. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak dan sebagainya. Hasilnya di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungannya terhadap program saya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu CGP di dalam nanti memaparkan ketika kita ditanya pernah memiliki ide apa, kemudian pernah melakukan hal apa, hambatannya apa, kemudian apa yang dilakukan terhadap hambatan dari mewujudkan ide-ide Bapak Ibu di tempat lingkungan kerja Bapak Ibu, dan bagaimana hasilnya, kurang lebih seperti itu, sehingga Bapak Ibu CGP diharapkan menyampaikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki secara jujur apa adanya, yang mencerminkan bahwa hal tersebut memang Bapak Ibu lakukan. Kemudian, apakah unsur penilaian seleksi calon penggerak pada seleksi wawancara? Yang pertama yaitu calon guru penggerak tergambarkan. Jadi Bapak Ibu asesor, tim asesor itu mendapatkan gambaran bahwa Bapak Ibu CGP itu memiliki misi bahwa menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang mampu memberikan dampak positif secara luas bagi anak didik maupun lingkungan belajar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Jadi dari hasil wawancara, tim asesor itu berharapkan mendapatkan gambaran bahwa CGP yang sedang diwawancarai benar-benar memiliki misi menjalankan tugas sebagai pengajar itu adalah panggilan hidup, sehingga dari panggilan hidup itu dia mampu berbuat sesuatu sehingga mampu menciptakan sebuah proses transformasi yang membawa dampak yang positif begitu baik bagi dirinya, anak didik maupun lingkungan sekitar. Itu. Kemudian yang kedua, unsur penilaian yang kedua adalah CGP yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang positif. Dengan indikasi bahwa CGP mampu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Kemudian unsur penilaian ketiga bahwa CGP memiliki daya juang atau resiliensi sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Jadi tidak mudah menyerah begitu ya. Jadi dia pengajar yang gigih begitu. Pengajar yang gigih, kemudian fokus pada apa yang dicapai ketika masih dihadapkan pada kegagalan, dia segera bangkit untuk mencari alternatif solusi lain sehingga bisa mencapai suatu tujuan. Kemudian unsur penilaian yang berikutnya adalah CGP yang bersangkutan memiliki inisiasi untuk mengambil tindakan. Indikatornya bahwa sebagai pengajar,
CGP mampu bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bahkan bersikap proaktif dan mandiri. Berikutnya, unsur penilaian berikutnya bahwa CGP itu mampu melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini bisa dinilai bahwa CGP yang bersangkutan memiliki kesadaran akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar, kemudian aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya, unsur penilaian berikutnya adalah CGP yang bersangkutan mengembangkan orang lain, yaitu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee, yaitu anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari coachee yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Jadi, seorang CGP itu dalam dirinya harus ada potensi yang menunjukkan bahwa dirinya mampu melibatkan diri dan berkomitmen untuk berproses bersama dengan orang lain, begitu. Yang berikutnya, 2 poin berikutnya yang dinilai dari seorang CGP adalah kematangan etika, yakni kapasitas sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Jadi, seorang CGP harus memiliki kematangan etika yang baik. Dan yang terakhir, bahwa unsur penilaian terakhir adalah pengambilan keputusan. Sebagai pengajar, seorang CGP harus mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya, dengan serta mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Jadi, seorang CGP dia harus mampu bertindak atas dasar fakta dengan keputusan yang tepat. Begitu. Demikianlah poin-poin yang menjadi unsur-unsur penilaian dalam seleksi calon guru penggerak. Tentu Bapak Ibu CGP perlu kesiapan segala sesuatunya, terutama kesiapan fisik, kesiapan psikis, kesiapan sarana dan prasarana. Sampaikan segala sesuatu yang memang pernah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu ketahui, jawab dengan jujur, dengan natural Bapak Ibu, dan 60 menit akan bisa dilewati dengan mudah jika Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik. Demikianlah sekedar sharing dari Rubiati GPAI tentang bagaimanakah seleksi wawancara calon guru penggerak. Semoga bermanfaat, semoga sukses untuk Bapak Ibu CGP semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.